Pasca peletakan batu pertama pada pertengahan Desember tahun lalu, Panitia Pembangunan Gedung Sekretariat Ormas Ikatan Keluarga Floba Mora Kota Sorong terus bekerja guna mencapai target yang telah direncanakan. Hingga Januari 2022, tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan antara lain penyiapan dan pematangan lahan, pembangunan talut di sisi selatan lahan, pondasi pagar hingga menyiapkan konstruksi dasar gedung. Sejak peletakan batu pertama bulan Desember yang lalu sampai hari ini, kita sudah bekerja, sudah mulai start dari awal penggalian lokasi, pemasangan talut, dan persiapan lahan. Semuanya sudah clear dan sekarang kita sudah masuk di tahap galian untuk cor cakar ayam, dan sampai hari ini cakar ayam yang sudah dibuat sudah ada 15 dari 30 cakar ayam yang rencana mau dipakai, dan hari ini sudah mulai pengocoran, dan sampai pada jam sekian ini sudah ada 4 cakar ayam yang sudah dicor. Kita rencana sampai hari Senin itu 15 itu akan tuntas, sehingga dari 30 cakar ayam itu kami perkirakan sekitar 10 hari ke depan. Selesai itu baru kita lanjut ke pemasangan tiang atau kolom ya kolom untuk bagian ke atas. Jadi progres kerja yang dari 1M itu sampai hari ini sudah terlaksana sekitar 60%. Jadi kalau tidak ada halangan, karena biasa cuaca juga, tetapi kalau memang cuacanya bagus-bagus, kami perkirakan bahwa sampai bulan 2 sekitar tanggal belasan sekitar 16 atau 17 itu tahap pertama yang bantuan 1M ini kami sudah selesai kerja. Itu sesuai dengan target yang dimana 1M itu berarti sekitar mulai dari pematangan lahan, bagian pondasi, kolom, dan ring balok. Itu sudah target sesuaikan dengan dana yang 1 miliar itu. Gedung Sekretariat Ikatan Keluarga Floba Mora Kota Sorong berukuran 600 meter persegi dibangun pada lahan seluas 1.460 meter persegi yang berada di Jalan F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara. Pembangunan non-fisik berupa pengadaan lahan menelan biaya sekitar 600 juta rupiah. Sedangkan pembangunan fisik diperkirakan menelan biaya sebesar 2,18 miliar rupiah. Biaya awal pembangunan didapatkan dari swadaya anggota, pengurus, dan simpatisan organisasi. Ada pula bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 1 miliar rupiah. Hingga pembangunan selesai, seluruh anggota, pengurus, dan simpatisan organisasi kaum diaspora asal Nusa Tenggara Timur ini akan terus berswadaya untuk mencapai target keseluruhan biaya. Swadaya tersebut disalurkan melalui tungku atau kerukunan masing-masing dan atau melalui panitia pembangunan yang telah dibentuk.
yang kita dapat itu ada partisipasi juga dari tungku-tungku yang bernaung di bawah IKF Lubamora, sesuai dengan ada hasil kesepakatan kita bersama. Itu sebagai suatu janji iman ya untuk kita Lubamora, karena mau tidak mau ini satu momen yang sangat baik untuk kita ke depan, sehingga semua tungku yang berada di IKF Kota Sorong di bawah pimpinan Bapak Ketua Martinus Lendemere sudah sepakat untuk membantu, dan sekarang sudah ada sekitar 3 tungku yang sudah memberikan bantuan. Kalau saya tidak salah itu di bendahara nilainya sekitar 30 juta, dan uang itu juga kami sekarang berada di bendahara. Semoga uang itu kami juga memanfaatkan dengan baik, karena kita semua ini berjalan, jadi tidak hanya fisik daripada bangunan itu, tetapi fondasi, pagar dan sebagainya kita upayakan supaya sama-sama berjalan demi keamanan pembangunan ini sendiri. Jadi kami seperti ada batasan-batasan dengan tetangga, kita harus buat pagar supaya jangan sampai mereka punya kenyamanan terganggu gara-gara pekerjaan kita. Jadi itu semua sudah dalam tahap perencanaan dan sementara berjalan. Kalau hambatan saya kira tidak ada, semua baik-baik saja. Walaupun memang kita di sini terkendala dengan yang awal-awal tuh cuaca dan sebagainya, tetapi kan ya kita tahu kita di Sorong kan cuacanya seperti itu, kadang hujan, kadang panas. Tapi kita manfaatkan momen itu, ketika panas kita bekerja. Dan kalau masalah halangan tidak, material sangat luar biasa, karena selain kita ada seperti pasir yang kita sudah punya, batu juga kita beli, tetapi ada bantuan-bantuan lain seperti batu pecah untuk pengocoran dan apa itu kan semua kita dapat bantuan, terutama dari Direktur Akam Ibu Lendemere yang selalu membackup kita ya, dimana seperti sekarang yang kita sementara pengocoran lantai kerja dan cakar ayam ini, kita dapat kemudahan, banyak kemudahan. Terus apa yang kita perlukan, saya kira mungkin hitung jam saja kita sudah bisa dapat, karena mungkin karena semangatnya ya, semangat dari kita semua. Terus ada saudara-saudara kita, orang-orang Lubamora yang selalu lewat, kadang-kadang mereka singgah, kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita, banyak memberikan pandangan dan pendapat, sehingga bisa memotivasi kita-kita yang di lapangan ini untuk bisa lebih giat untuk bekerja. Sesuai dengan semangat kita sebagai orang Lubamora, saya kira dengan satu partisipasi yang baik dari tungku-tungku itu untuk kita bisa sama-sama membangun. Jadi saya juga menghimbau kepada saudara-saudara saya, yang artinya saya juga sebagai pelaksana di pembangunan sini, tetapi saya juga wakil ketua dan ketua Rotendau. Sehingga saya juga mengajak kepada kita semua supaya mari apa yang kita sudah kesepakatan itu mari kita bisa jalani dengan baik. Kita sosialisasi ke tunggu-tunggu kita masing-masing supaya kita bisa kalau bisa sebelum bulan 2 ini apa yang kita cita-citakan itu sudah sesuai dengan progres yang ada dan sesuai dengan dana yang turun, sehingga apabila ada kelebihan dana yang dapat daripada tungku-tungku itu kan nanti kita bisa pakai untuk seperti pagar dan sebagainya. Kira gitu ya. Pembangunan gedung Sekretariat Ormas Ikatan Keluarga Lubamora atau IKF NTT Kota Sorong resmi dimulai saat peletakan batu pertama pondasi Selasa 14 Desember 2021.
Acara peletakan batu pertama diawali dengan ibadah singkat yang menghantar para hadirin dalam acara tersebut untuk melandaskan segala urusan terkait pembangunan kepada Sang Pencipta. Batu-batu pertama pondasi diletakkan berturut-turut oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, tokoh agama, pemilik hak ulayat Orpa Osok, pembina IKF Provinsi Papua Barat Abia Ulu, Ketua IKF Provinsi Papua Barat Clinton Talo, perwakilan tim Nusa Kenari Benediktus Jombang, mantan Ketua IKF Kota Sorong periode 2010-2015 Simon Amalo, kontraktor pembangunan sekaligus Dirut PT Akam Amertina Udiata, Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan, Dandim 1802 Sorong Letkol Infantri Todi Imansyah, Ketua IKF Kabupaten Sorong Yohanes Labamaran, serta Ketua IKF Kota Sorong Martinus Lendemere bersama 14 ketua kerukunan atau tungku yang bernaung di bawah wadah yang dipimpinnya. Pembangunan gedung sekretariat ditargetkan akan selesai dikerjakan dalam waktu 2 tahun ke depan. Lantai 1 berukuran 40 x 15 meter nantinya difungsikan sebagai aula, dan lantai 2 atau balkon berukuran 15 x 15 meter akan difungsikan sebagai kantor organisasi. Bapak Gubernur yang saya kasihi dan saya hormati, pertama, saya selaku Ketua Lubomora Kota Sorong sekaligus sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung Sekretariat Lubomora Kota Sorong. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak beserta rombongan, yang mana Bapak Gubernur telah memberikan dana untuk pembangunan gedung Sekretariat Lubomora Kota Sorong yang pertama 1M. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Gubernur, adapun pembangunan gedung sekretariat ini secara fisik kami membutuhkan dana 2,8 M. Oleh karena itu, tadi seperti yang saya sampaikan pada saat peletakan batu pertama, Bapak yang mengawali dan Bapak yang mengakhiri. Kenapa? Karena sebagai anak perantau orang NTT yang ada di Kota Sorong, sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya bahwa hari ini adalah sejarah Ikatan Keluarga Lubomora Kota Sorong pertama untuk kami mendapatkan dana hibah dari Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Lubomora Kota Sorong sekaligus sebagai Ketua Panitia dan mewakili seluruh warga masyarakat Kota Sorong serta pengurus menyampaikan limpah terima kasih kepada Bapak Gubernur beserta rombongan. Sebelum acara peletakan batu pertama, telah dilaksanakan prosesi adat memohon doa restu leluhur Tanamoi atas pembangunan gedung. Melihat karakter yang ada pada masyarakat Lubomora, biasanya kami bilang masyarakat timur, saya melihat sikap ini karakter ini sangat kental, dan artinya mereka hidup juga untuk membangun komunikasi dengan masyarakat etnis suku yang lain. Itu yang saya lihat yang ada lengket atau sangat kental bagi mereka, positif. Nah, sehingga kalau hari ini mereka ada di sini membangun gedung sekretariat sebagai pusat
database sebagai tempat pertemuan, dan diharapkan tentu akan juga menjadi mengayomi suku-suku lain supaya kita saling hidup, menjaga kerukunan, menjaga persahabatan, tali persaudaraan di antara kita. Walaupun ya saya percaya bahwa mereka sudah ada di Tanah Moi, dan bagaimana mereka bisa hidup membangun kebersamaan dengan setiap suku-suku yang lain yang ada di wilayah ini.